Puji nama Tuhan. Persilakan duduk kembali ladies yang dikasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Bahwa dia sumber pengharapan. Mari nyatakan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang bisa. Kami nyatakan Tuhan, Engkau
Puji Tuhan, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah melewati hari ini dengan begitu banyak kesibukan Tuhan, namun kami percaya Engkau boleh berikan kami komitmen untuk kembali lagi dalam Zoom meeting mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah Ladies Worldwide. Berkati setiap ladies yang hadir Tuhan dalam Zoom meeting ini, biar kami yang datang tidak kembali dengan sia-sia, namun kami mendapatkan sesuatu yang baru, yaitu rema yang baru yang daripada Engkau. Ajar kami Tuhan menjadi ladies-ladies yang takut akan Tuhan, ladies-ladies yang bertumbuh dalam iman dan boleh memberikan buah yang berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati mulut hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, biar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu merupakan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Izinkan saya sekali lagi mengucapkan Kong Si Fa Cai, Xinian Kuai Le bagi setiap kita yang merayakan. Dan saya percaya setiap kita merayakan tahun baru itu pasti harapannya semakin baru. Maka daripada itu, saya juga berharap dan berdoa setiap ladies dari tempat ini semakin hari memiliki iman yang baru, yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya kita sudah melewati berbagai macam big event ya, dari Natal, Tahun Baru, nggak lama dilanjutkan dengan Imlek atau Sinca ini. Saya percaya setiap kita juga mungkin sudah bisa sedikit bernafas karena kita sudah ya banyak kegiatan juga. Karena biasa kalau misalnya Christmas atau Tahun Baru, apalagi Sinca itu kan pasti di rumah itu ada mungkin yang bikin open house atau kita mungkin mulai datengin keluarga, kerabat dan sebagainya. Dan ketika apalagi para ladies ya, ketika ada big event itu pasti mempersiapkan mungkin itu rumahnya, mungkin itu gerejanya, itu pasti ada hiasan-hiasan, baik itu Natal, hiasan-hiasan Imlek. Jadi saya percaya kita sudah memberikan yang terbaik. Dan saya juga yakin nih ketika ada event-event spesial itu pasti ladies itu kan mempersiapkan penampilannya ya. Mungkin biasa alisnya cuma satu kali aja dibikin. Tapi kalau misalnya lagi ada big event, kayaknya ditebelin gitu ya. Apalagi kalau misalnya lagi ada Sinca nih, kalau bisa ada lampionnya gitu kan di bagian mukanya gitu. Tapi saya percaya kita pasti memberikan yang terbaik ya. Baik itu mungkin ladies-ladies juga ketika mau ada event tertentu, membuat rambutnya juga yang beda, penampilannya, mungkin ada yang disasak tinggi gitu kan, tapi saya percaya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan juga, ya jangan sampai kita diingatkan nih ketika kita sudah rest saat ini, kita sudah tidak ada event-event spesial lagi ke depannya, kita diingatkan supaya apa? Supaya menjaga penampilan itu penting, ladies, tapi yang lebih penting itu untuk kita bisa menjaga mendandani iman kita. Makanya saya berikan tema yaitu Faith Makeover. Bagaimana kita bisa mendandani iman ini, jangan sampai kita hanya sibuk fokus kepada penampilan kita. Karena namanya perempuan ya, namanya perempuan kalau misalnya nggak bikin alis, nggak gambar alis, kayaknya nggak pede gitu. Tapi saya mau katakan, ada apa enggaknya alis kita, tebel apa enggaknya alis kita harus pede. Karena apa? Karena kita punya iman. Yang kita pancarkan itu, kalau iman kita baik, saya percaya tampilan cahaya yang dari dalam ini pasti keluar. Amin. Oke. Saya nggak katakan ya kalau misalnya kalau gitu nggak usah make up lah, nggak usah jaga penampilan, itu juga salah. Karena kita harus memaksimalkan apa yang Tuhan sudah berikan. Tapi jangan kita lupa prioritas yang lebih utama. Kenapa saudara? Saya akan buka di satu firman Tuhan, boleh di next slide-nya. Karena saat itu ketika kita memperhatikan penampilan itu benar, itu penting ya. Tapi Tuhan nggak mau kita fokus dengan penampilan kita. Sampai Tuhan saja menegur seorang nabi. Kenapa? Jadi Nabi Samuel itu dulu diminta Tuhan untuk memberkati ya yang namanya raja baru. Karena saat itu Saul sudah dikatakan tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya dipilihlah Daud yang akan menggantikan Saul. Tapi sebenarnya secara namanya manusia ya, ladies. Kalau ladies aja misalnya nih nanti ada cari pacar atau mungkin pacarnya anak saudara gitu, anak ibu-ibu yang di sini datang. Pasti yang pertama kali lihat fisik ya. Fisiknya itu gimana? Tapi balik lagi, fisik memang penting, tapi ada yang lebih penting nih. Ya, Tuhan sampai tegur Samuel, janganlah kau pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Artinya apa? Samuel mungkin melihat, aduh,
kok penggantinya Saul gini ya, gini amat sih. Kan kalau dibandingin Daud itu memang kecil ya dibanding kakak-kakaknya yang lain juga. Bahkan kalau dibanding Goliat itu dia nggak ada apa-apanya gitu, kecil sekali. Nah, sebab aku telah menolaknya. Tapi Tuhan katakan jangan kita pakai pandangan atau jangan pakai kita penilaian diri kita sendiri bagaimana itu baik atau tidaknya. Sebab aku Tuhan telah menolaknya. Tuhan telah menolak Saul yang dikatakan lebih lebih secara fisik lebih baik daripada Daud. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Ya, ini teguran untuk kita semua ladies, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Maka daripada itu kita diingatkan kembali, boleh ya, boleh kita dandan, boleh kita make up, boleh kita menjaga penampilan kita, tapi Tuhan tidak mau kita terlalu fokus akan itu, tapi yang Tuhan mau kita fokus untuk memperbaiki hati kita, untuk make over iman kita. Supaya apa? Supaya kalau misalnya zaman sekarang itu beda ya ladies ya. Zaman sekarang itu banyak sekali influence dari luar yang bisa membuat kita menjadi orang-orang yang egois. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sekarang media sosial juga banyak ya, bisa dilihat oleh banyak orang, apalagi ladies itu biasanya kalau lagi nunggu anak sekolah atau nunggu toko atau apa itu biasa kan buka-buka Instagram atau YouTube dan sebagainya. Dan secara tidak langsung kita itu melihat satu standar. Dan saya katakan mungkin lebih ke standar kecantikan ya, kecantikan. Karena apa? Biasa influencer-influencer itu, apalagi yang namanya beauty influencer, pasti kan menampilkan sisi yang cantiknya mereka. Sehingga standar kita secara nggak langsung itu terhadap penampilan itu sangat tinggi. Nah, hati-hati. Boleh melihat itu sebagai apa ya namanya, sebagai kita supaya ada ya ini, oh ini ternyata bagus, ini nggak bagus. Tapi jangan sampai kita akhirnya fokus akan itu. Karena kalau misalnya kita hanya fokus untuk memperbaiki penampilan kita, jangan langsung kita bisa menjadi orang yang egois, saudara. Ya, kenapa? Karena nanti misalnya nih, ladies diajak pelayanan ke misalnya ke panti asuhan, dibilangnya, aduh jangan dulu deh, saya lagi mau perawatan dulu nih, gitu kan. Aduh jangan dulu deh, saya udah ada janji treatment nih, ini itu tiap hari diisi dengan treatment ini, treatment itu gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya waktu kita terbuang hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Itu yang harus hati-hati. Karena apa? Seharusnya kita itu disibukkan dengan hal-hal yang positif ya. Jadi jangan sampai di sini ada lagi alasan ladies nggak ikut pelayanan, apalagi ladies nggak ikut ibadah hari Minggu itu kenapa? Karena aduh ternyata saya lagi apa tuh namanya mau perawatan muka, mau facial dulu, itu jangan ya, karena yang lebih penting itu adalah memperbaiki hati kita, makeover hati kita. Oke, boleh lah, boleh, tapi di hari-hari lain, jangan sampai menyelipin agenda-agenda treatment itu di hari-hari ketika ada pelayanan. Oke, nah di sini saya mau ingatkan bahwa hati itu yang harus kita perhatikan. Nah di sini kita akan di next slide-nya boleh ditampilkan. Nah, ketika kita tahu nih, ternyata kekristenan itu beda ya, saudara. Kekristenan itu kita harus kembali lagi, memang beda dengan dunia. Dunia memang mungkin punya standar kecantikan ini, itu. Mungkin dunia punya standar kalau diberkati harus seperti ini, itu. Tetapi di dalam Kristus, standar kita itu di dalam Yesus, saudara. Ya, beda. Kekristenan kita itu punya standar, yaitu hidup di dalam kekristenan yang sesungguhnya. Karena kita punya pondasi dan Tuhan itu yaitu satu, yaitu Tuhan Yesus kita. Maka daripada itu ketika kita mau sungguh-sungguh di dalam kekristenan kita, kita harus tahu dulu siapa Yesus. Ya, siapa Yesus? Mungkin Tuhan dikatakan title Tuhan itu banyak ya. Tuhan adalah gembala yang ajaib dan sebagainya. Namun saya mau katakan 3 poin utama siapa Yesus. Yang pertama itu Tuhan. Yesus itu Tuhan, satu-satunya yang harus kita sembah dan harus kita tinggikan. Jadi jangan sampai ada Tuhan-Tuhan dalam tanda kutip, Tuhan-Tuhan lain dalam hidup kita, entah itu mungkin barang-barang yang kita anggap berharga, entah itu mungkin hewan-hewan peliharaan kita, hati-hati ya. Kadang saya perhatikan itu zaman sekarang hewan-hewan itu kayaknya lebih diagung-agungkan daripada anaknya sendiri gitu ya. Kalau saya di China, dulu saya sempat di China, saya itu melihat ada banyak orang-orang wanita-wanita yang ya sudah usia, itu juga lebih memilih menggendong
apa itu peliharaannya daripada gendong anaknya yang masih kecil. Padahal kalau anaknya itu yang masih bayi ya, yang baru bukan bayi sorry, yang kayak balita itu dikasih tali diiketin di bagian lengannya ini, jalan pakai tali, sedangkan peliharanya itu digendong sama dia. Berarti kesannya kok malah kebalik gitu ya. Itu beneran ya, ladies ya. Tapi saya percaya di sini nggak ada ya, apalagi ladies-ladies yang ada di gereja best. Jangan sampai kebalik, yang harusnya jalan dipakein tali itu peliharaannya, yang harus digendong itu anaknya gitu ya. Nah di sini makanya daripada itu kita kembali lagi diingatkan jangan sampai kita punya Tuhan lain di dalam hidup kita. Oke, yang kedua, Yesus itu adalah fondasi, saudara. Fondasi atas pelayanan kita, fondasi dalam hidup kita, dan fondasi dalam gereja kita. Artinya apa? Kenapa Tuhan dikatakan fondasi? Fondasi itu dasar. Ketika kita pelayanan, mungkin ada satu titik kita merasa bahwa aduh kok kayaknya saya udah berkorban banyak ya, kok saya sepertinya sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan, tapi jangan sampai kita memegahkan diri kita, jangan sampai kita merasa bahwa oh itu karena saya yang hebat, atau oh itu karena semua itu pengorbanan saya, itu tidak boleh, tapi kita kembalikan itu kepada Tuhan, karena fondasinya itu adalah Tuhan. Jadi kita nggak boleh sama sekali bermegah atas apa yang sudah kita lakukan, apalagi kita lakukan untuk Tuhan. Ya, yang terakhir yang saya mau ingatkan kembali, Yesus adalah juru selamat kita. Satu-satunya pribadi Tuhan, satu-satunya Tuhan Allah yang luar biasa, yang menjadikan dirinya manusia untuk menyelamatkan kita. Dia mati, dan pada hari ketiga dia bangkit, dan tidak sampai di situ, saudara. Tuhan Yesus itu naik ke surga. Untuk apa? Untuk nantinya datang kembali. Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita-kita semua yang sampai pada akhirnya nanti siap dan tetap berpegang kepada iman yang teguh akan Yesus. Dan ingat, saya mau kita semua baca di firman di Kisah Para Rasul. Di sini dikatakan Kisah Para Rasul 1 ayat 10-11, ketika mereka sedang menatap ke langit, jadi saat itu Yesus sedang naik ke surga, lagi naik ke surga, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ya, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini poin yang ketiga, Yesus adalah juru selamat. Jadi Tuhan tidak meninggalkan kita, saudara. Tuhan memang naik ke surga, tapi ingat janji Tuhan, firman Tuhan dikatakan, Yesus akan datang kembali. Untuk apa? Kalau misalnya kita tahu, pasti menjemput umat-umatnya yang tetap setia dalam Tuhan. Nah, saat ini adalah saat penantian kita. Bagaimana kita bisa berharap terus kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa layak nantinya menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya ini? Bagaimana? Dengan terus memakeover kita punya iman. Dengan terus kita mendandani iman kita. Supaya apa? Supaya iman kita itu juga tidak goyah. Supaya iman kita itu juga menjadi iman yang tetap teguh. Ya, jadi jangan sampai kita lupa. Kekristenan kita itu menantikan satu juru selamatnya akan datang kembali kedua kalinya. Kalau intermezzo sedikit ya saudara, kenapa Yesus memilih untuk lahir di Israel, saudara? Kalau misalnya saya mau katakan, kalau Tuhan Yesus lahir di China, apalagi kita habis merayakan Imlek, jadi saya bawa negara China ya. Kalau Tuhan Yesus lahir di China, itu jangan-jangan tempat pijakan Tuhan Yesus naik ke surga itu udah dijadikan pabrik atau bangunan besar gitu kan. Karena kan orang-orang China itu suka sekali ambil cuan ya. Jadi apapun bisa dijadikan cuan. Apalagi tahu ini tempat bersejarah, kayaknya akan dijadikan sesuatu yang beda nih gitu kan. Tapi ini hanya intermezzo. Tapi Tuhan memilih di Israel itu kenapa? Karena kalau saudara yang mungkin pernah ke Israel, saudara lihat Bukit Zaitun itu masih ada sampai sekarang. Ya, tidak ada bangunan apapun, paling cuman ada satu ya bangunan-bangunan kecil yang bisa menandakan ini tempat waktu yang ada di spot-spot yang dipercayai Tuhan itu pernah berdoa, pernah apa di situ. Tapi kalau misalnya saudara ke sana, ada satu pijakan yang dibikinkan batu, jadi dipercayai itu Yesus naik ke surga itu di situ. Tapi sekelilingnya itu masih bukit seperti ya ada rumput-rumputnya dan sebagainya. Ya, saya nggak tahu apakah pijakan itu benar-benar Yesus naik ke surga, tapi dipercaya itu seperti itu karena 2000 tahun lalu bukan saya yang di situ gitu kan. Jadi saya nggak tahu. Tapi kita tahu bahwa Bukit Zaitun itu benar-benar ada, saudara. Bukit Zaitun itu masih ada sampai sekarang. Dan kalau misalnya saudara mungkin belajar
atau mendengar firman Tuhan tentang pengajaran gereja base yang berbicara tentang kayak akhir zaman, bagaimana ada pintu-pintu yang sudah berabad-abad nanti akan terbuka, Bukit Zaitun mulai terbelah seperti itu. Dan kalau misalnya kita lihat yang terakhir, mungkin saya memiliki kesempatan ke sana, saya pun diajarkan bagaimana Gembala Senior juga memberitahu bahwa memang tanda-tandanya itu sudah ada. Nah, maka daripada itu kita harus lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi di sini kita tahu bahwa juru selamat kita itu tidak meninggalkan kita, namun dia akan datang kembali kedua kalinya dengan cara yang sama. Dan mari kita mempersiapkan dengan sungguh-sungguh hati kita, hidup kita, kekristenan kita. Jangan sampai kita malah sibuk hanya memperindah atau mempercantik bagian luar kita saja, tapi kita lupa untuk melihat lagi, mengoreksi kembali hati kita. Apakah sudah indah di hadapan Tuhan atau belum? Nah, makanya saya mau katakan, mungkin next slide-nya boleh dilihat. Kita itu mau anggap bahwa iman itu seperti talenta. Ya, kita tahu bahwa ada satu perumpamaan di Alkitab dikatakan bahwa ada seseorang diberikan talenta 1, ada yang 2, ada yang 5, gitu kan. Tapi Tuhan itu mau melihat hasilnya, hasil akhirnya. Tapi Tuhan akan marah ketika kita diberikan iman, tapi merasa cukup sampai di situ. Tuhan akan marah sekali, saudara. Karena kalau kita perhatikan orang yang diberikan 1 talenta dan menguburkan talenta itu, Tuhan malah bilang dia adalah hamba yang jahat. Tapi ketika Tuhan mendapatkan orang yang diberikan 3 talenta, 5 talenta, dan memperbanyak talenta itu, Tuhan katakan, engkau adalah hamba yang baik. Maka daripada itu, mari kita diingatkan kembali untuk kita bisa memakai iman yang kita miliki sekarang itu seperti talenta. Kita kembangkan iman itu, saudara. Kita maksimalkan iman itu supaya apa? Supaya kita bisa menjadi hamba yang baik di hadapan Tuhan. Dengan apa? Mungkin kita berpikir, dengan apa ya kita maksimalkan talenta atau iman yang kita miliki? Jawabannya di slide berikutnya boleh tampilkan. Di sini jawabannya, ladies. Makanya saya tidak berkhotbah dengan bahasa China, jadi mari kita sama-sama fokus ya supaya kita mengerti bagaimana kita bisa memakeover iman ini. Di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai yang ke-7, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Jadi kita akan bahas di 2 jam ke depan 7 poin ini. Oke, nggak sampai 2 jam, tapi kita akan bahas secara singkat, padat, dan jelas. Supaya apa? Supaya kita tahu nih, saya mau gambarkan ayat ini, kita akan rangkumkan sebagai 7 tools. 7 tools kalau saudara mau makeover muka, apalagi ya kalau misalnya penampilan muka lah di makeover, itu kan pasti perlu namanya blush on, yang namanya kuas, yang namanya bedak, dan sebagainya. Itu adalah perlengkapan-perlengkapannya ya. Namun kita mau sama-sama fokus beberapa menit ke depan supaya kita bisa memiliki 7 tools ini, 7 perlengkapan ini ya. Untuk apa? Untuk kita bisa mendandani iman kita. Yang pertama, jadi dikatakan saudara, iman itu nggak cukup ya saudara ya. Iman itu nggak cukup sampai kita percaya Tuhan, udah. Apalagi waktu itu pernah sempat booming ya, dikatakan kalau percaya Tuhan aja udah cukup, apa namanya, hyper grace ya itu namanya. Itu jangan sampai kita punya iman yang salah yang seperti itu. Karena Tuhan katakan di firman Tuhan, punya iman di dalam Tuhan itu nggak cukup. Tapi haruslah kita menambahkan di dalam iman kita punya kebajikan, saudara. Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara, dan kasih akan semua orang. Yang pertama kita akan baca. Nah, kebajikan itu berbicara tentang kebaikan. Benar ya? Kebajikan itu artinya berbuat baik, berbuat sesuatu yang tidak merugikan orang lain. Gitu. Nah, di sini makanya daripada itu, jangan sampai ketika kita dikatakan orang Kristen, tapi kita masih egois, hanya mementingkan diri kita sendiri dan merugikan orang lain. Jangan sampai seperti itu. Tapi kita harus menambahkan dalam iman kita kebaikan. Ya, makanya jangan sampai kita nanti terkesan orang Kristen tapi kok suka bohong, orang Kristen tapi kok suka nipu, orang Kristen tapi kok
egois atau merugikan orang lain dan sebagainya. Tapi saya percaya kita semua di sini berusaha dengan maksimal menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya dengan menambahkan kepada iman kita kebaikan. Karena di dalam 3 Yohanes 1 ayat 11 pun dikatakan, barang siapa berbuat baik ia berasal dari Allah. Barang siapa berbuat baik ia berasal dari Allah. Tapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Kalau saudara mau katakan ada Tuhan di dalam diri saudara, tapi hidup kita masih tidak berkenan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan sampai kita mempermalukan nama Tuhan. Karena ketika kita menyatakan bahwa ada Yesus, ada Tuhan di dalam hati kita, saya percaya apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang positif juga. Apa yang kita ucapkan adalah hal-hal yang baik. Ya, apa yang kita pikirkan pun adalah hal-hal yang positif, yang penuh dengan pengharapan. Ya, di Matius 5:16 dikatakan kita berbuat baik agar orang lain yang melihat perbuatan baik kita memuliakan nama Bapa yang ada di surga. Jadi artinya apa saudara? Kembali lagi diingatkan bahwa walaupun kita mampu untuk berbuat baik, jangan sampai kita merasa itu karena hebat kita, tapi karena Tuhan yang memampukan kita dan untuk kita bisa mempermuliakan nama Bapa yang ada di surga. Amin. Berikutnya yang kedua, tools yang kedua, pengetahuan. Nah, ini pengetahuan itu berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, saya tadi ada singgung, kalau ladies ini biasanya lihat-lihat ya Instagram, TikTok, YouTube gitu ya, entah apa yang dilihat, tapi jangan sampai kita itu mencari pengetahuan yang tidak ada faedahnya. Misalnya kita cari gosip aja, si A misalnya ada perselingkuhan, kita seru kan akhirnya nyari-nyari ini, gimana nih update-nya, aduh gimana nih ceritanya gitu, sampai akhirnya kita lupa, kita tuh sebenarnya keponya terhadap urusan orang lain, tapi kembali lagi kita diingatkan, iman ketika kita percaya kepada Tuhan, iman ini harus ditambahkan dengan pengetahuan. Kepolah kita terhadap firman Tuhan. Kepolah kita terhadap kebenaran-kebenaran yang ada di Alkitab. Jangan sampai kita baca firman Tuhan, satu perikop udah cukup, sangat merasa aduh capek, udah bosen. Tapi kalau kita lagi baca tentang gosip, baca tentang apa gitu ya, itu kita kayak seru banget sampai 2 jam itu nggak berasa. Itu berarti ada yang salah ya. Kembali kita minta Tuhan untuk menobatkan kita, saudara, kalau seperti itu. Kita harus balik. 2 jam baca firman kok kayaknya cepet banget. Tapi kalau misalnya baca berita yang nggak penting, ya udah kita lewati aja. Gitu ya. Kenapa, saudara? Karena yang lebih berguna itu adalah baca firman Tuhan. Nggak ada faedahnya kita kepo-kepo urusan orang, apalagi artis kenal aja, enggak gitu kan. Tapi buang waktu kita iya gitu. Tapi mending kita perhatikan firman Tuhan, kita baca terus kebenaran firman Tuhan, cari tahu terus kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Kalau misalnya dikatakan di dalam firman Tuhan, orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, ia akan dipuaskan, ia akan dikenyangkan. Artinya apa? Mungkin kita ngerasa nggak ngerti akan firman Tuhan yang ini. Kok susah banget ya Tuhan? Kok ini kayaknya saya nggak paham ya? Tapi percayalah saudara, ketika kita sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan untuk mengerti arti daripada firman Tuhan itu sendiri, saya percaya Tuhan akan berikan hikmatnya kepada kita. Ya, makanya dikatakan di Mazmur 1 ayat 2-3 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan kesukaannya cari informasi gosip-gosip tentang orang-orang yang kita even nggak kenal gitu kan. Tapi di sini kesukaannya ialah firman Tuhan, dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Yang kita renungkan bukan lagi perkataan orang yang menyakiti kita. Aduh, tadi kayaknya dia ngomongin saya deh. Aduh, kayaknya tadi dia ada maki-maki saya deh atau apa. Itu kita pikirkan siang dan malam. Bukan itu, saudara. Tapi ladies, kita mau diingatkan, ayo kita cari firman Tuhan, kita renungkan firman itu siang dan malam, sehingga apa? Kalau dikatakan, untuk apa kita merenungkan firman Tuhan? Karena ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya apa? Kita perhatikan pohon apa? Tanaman-tanaman yang ada di pinggir-pinggir air itu selalu hijau, selalu subur, ya. Sama seperti kita. Saya percaya walaupun kita ada masalah, walaupun kita ada pikiran yang banyak, pergumulan juga banyak, tetapi kita tahu ketika kita baca firman Tuhan, ada pengharapan yang baru, dan wajah kita pun memancarkan orang-orang yang penuh harapan. Beda ya, kalau orang-orang yang nggak ada harapan itu seperti zombie ya, kalau jalan tuh kayaknya nggak ada kehidupan gitu. Tapi kalau misalnya kita ladies, walaupun banyak masalah, mungkin ya tagihannya juga banyak gitu ya, walaupun pusing ini, mungkin berita krismon di mana-mana,
tapi kita percaya di dalam Tuhan kita tidak akan kekurangan. Kita akan dicukupkan. Dicukupkan ya ladies ya, jangan minta lebih-lebih. Kalaupun kita dapat lebih, itu artinya kita harus membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Nah, makanya daripada itu, kita harus merenungkan firman Tuhan. Cari kebenaran firman Tuhan itu supaya apa? Supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh berita-berita dunia yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ada hasilnya. Dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya apa? Yang diperbuatnya berhasil itu bukan berbicara hanya secara material, ladies, tapi mungkin pelayanan kita sekarang. Mungkin saat ini kita sedang bergumul juga untuk membuat orang-orang di sekitar kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, membuat orang-orang yang di sekitar kita yang belum kenal Tuhan, belum percaya Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Namun saya percaya ketika kita bawa orang-orang yang ada di list kita, yang kita mohonkan kepada Tuhan, supaya mereka juga boleh mengenal kasih Tuhan, percaya kepada Tuhan, saya percaya kita akan dibuat berhasil. Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai kita. Amin. Maka daripada itu, mari kejar pengetahuan, kejar kebenaran akan firman Tuhan. Ini tools yang kedua. Tools yang ketiga, ayat berikutnya, penguasaan diri. Berbicara tentang penguasaan diri, sebenarnya kita udah dikasih gampang ya oleh gereja BES ini. Karena apa? Karena sudah ada yang namanya mega project. Mega project itu udah seri 1, 2, 3, 4 gitu. Nanti ada yang kelima, 6 itu belum keluar, tunggu saudara bisa melakukan yang udah ada dulu gitu kan. Nah ini kita harus ada penguasaan diri. Kita harus mulai belajar bagaimana kita bisa melakukan yang namanya mega project. Supaya apa saudara? Supaya kita itu tidak mendapat masalah yang baru gitu ya. Karena terkadang namanya wanita ya, namanya ladies, hormonnya itu kan beda ya. Bisa yang kadang ada hormon kita yang bikin kita mungkin pas gampang tersinggung atau gampang marah dan sebagainya. Tapi di dalam Tuhan, saya percaya, apalagi yang kalau dikatakan zaman sekarang itu ada Gen Z ya, mentalnya juga beda gitu. Saya percaya namanya dalam Tuhan itu kita adalah generasi Kristus. Ya, kita mungkin orang ngomong A, B, C, gampang tersinggung, gampang apa, tapi dalam Tuhan kita ada penguasaan diri. Dalam Tuhan kita ada mega project, yaitu kita pasti sabar, murah hati, rajin, giat, ramah, itu semuanya pasti ada dalam kita. Amin. Karena kita punya penguasaan diri. Penguasaan diri itu berbicara tentang mental, saudara. Mentalnya itu beda kalau kita dalam Tuhan. Makanya nggak ada lagi mental generasi A, B, C, sampai Z ya. Nggak ada. Tapi ingat, mental kita adalah mental generasi Kristus, yaitu yang penuh dengan mega project karakter Kristus. Di Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Ya, dikatakan cepat untuk mendengar, itu jangan dablek, saudara. Atau jangan pura-pura budak, ya. Kalau misalnya orang butuh bantuan atau butuh sesuatu yang kita harus lakukan, itu mari cepat-cepat kita kerjakan, ya. Tapi dikatakan lambat untuk berkata-kata. Kita harus inisiatif, tapi jangan sampai kita banyak komennya, ya. Bagi wanita biasa kan banyak komen ini, komen itu, komen no gitu. Tapi Tuhan udah ingetin nih, ternyata emang Tuhan tuh luar biasa ya. Tuhan udah ingetin di dalam kekristenan kita, jangan terlalu banyak protes, jangan terlalu banyak komplain, tapi pekalah dengan apa yang dibutuhkan di sekeliling kita, tapi kita jangan terlalu banyak komplain. Dan apalagi, dan juga lambat untuk marah. Jangan gampang tersinggung. Baik kalau misalnya, katanya si A kamu gini-gini, kan katanya, baru katanya ya. Harus kita cari kebenarannya. Bukan langsung datengin si A, kamu ngomongin saya ya, bukan. Tapi kita doa kepada Tuhan, biar kita apa? Biar tahu kebenarannya. Ya walaupun mungkin kebenarannya kita juga diomongin, kita diamkan saja saudara. Karena kita doakan. Ya, kita doakan supaya apa? Supaya saya percaya itu juga melatih kesabaran kita, melatih mental kita, dan mungkin memberikan waktu juga untuk orang yang tadi ngomong kita juga bisa berubah. Kita doakan supaya dia berubah. Jangan kita cepat untuk marah. Ya, ini firman Tuhan. Itu namanya penguasaan diri. Nah, jadi di sini iman saja nggak cukup. Kita harus menambahkan kebajikan, pengetahuan, dan yang ketiga tadi kita udah bahas penguasaan diri. Berikutnya yang keempat kita akan bahas ketekunan. Nah ini yang penting ya. Kenapa kita
Mungkin kita berpikir, kok Kristen susah banget ya? Iya, memang susah, saudara. Karena dikatakan di firman Tuhan aja kita bukan anak-anak gampangan. Ya, benar ya. Dikatakan di firman Tuhan kita tuh bukan anak-anak gampangan kalau dalam Tuhan. Makanya kita harus latihan. Kita harus latihan dengan apa? Karakter kita. Latihan dengan apa? Pelayanan kita. Mungkin dikatakan pelayanan itu untuk apa sih? Pelayanan itu untuk melatih ego kita, menekan ego kita, melatih karakter kita sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dikatakan ketekunan. Ketekunan di Roma 5 ayat 4 saya bacakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Berbicara tentang ujian, saya percaya banyak sekali hal ya. Tapi kalau kita mau katakan lulus dalam ujian, ketika kita di sekolah aja, kita ketika mau lulus ujian, artinya kita diperhadapkan dengan soal-soal. Nah, ketika kita menjawab soal-soal itu dengan tepat, responnya benar, kita akan lulus. Sama dengan kekristenan kita, saudara. Apakah kita benar-benar Kristen yang sejati, atau Kristen yang hanya tampak luarnya saja baik? Itu semua diuji dengan ya pencobaan-pencobaan yang ada dalam hidup kita. Nah, makanya dikatakan kita modal dalam menghadapi ujian itu apa? Ketekunan. Ketekunan itu sungguh-sungguh, kesetiaan. Walaupun banyak masalah, walaupun banyak rintangan, tapi kita tetap sungguh-sungguh dalam Tuhan. Supaya apa? Ketika kita mungkin ada masalah, tapi kita terus berpegang kepada Tuhan, secara langsung mental kita itu jadi mental pemenang. Ya, mental pemenang. Walaupun kita ada masalah banyak, tapi kita nggak goyah, kita nggak takut. Karena kita apa? Pengharapan kita ada dalam Tuhan. Harapan kita nantinya pasti ada waktu Tuhan yang tepat menjawab setiap pergumulan kita, menjawab setiap persoalan kita. Itu yang dikatakan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Maka daripada itu, ayo kita sama-sama sungguh-sungguh bertekun dalam pelayanan kita, bertekun dalam doa kita, bertekun dalam menyebarkan kesaksian-kesaksian tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya hidup kita ini tidak hanya fokus kepada masalah kita, tapi kita melihat bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal yang kita lakukan. Amin. Yang berikutnya, tools yang kelima, kesalehan. Kesalehan itu saya juga awalnya bingung ya, kesalehan itu apa bedanya dengan kebaikan? Orang yang saleh biasanya kan berbuat baik, tapi ternyata ada bedanya, saudara. Kesalehan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau misalnya kebaikan adalah kita berbuat baik kepada orang di sekitar kita, manusia di sekitar kita. Tapi kalau kesalehan itu bentuk kebaikan kita kepada Tuhan. Maka daripada itu, kekristenan itu biasa digambarkan dengan pelayanan. Orang-orang yang mau sungguh-sungguh dalam Tuhan itu biasanya mau ambil bagian dalam pelayanan. Kenapa? Karena di Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, persembahkanlah dirimu, ya, persembahkan dirimu, bukan anakmu, bukan lagi materimu, sebagai persembahan yang hidup. Ya, jadi Tuhan mau kita, hidup kita, diri kita, sebagai persembahan yang hidup. Tapi hidup kita ini harus kudus dulu, saudara. Jangan kita persembahkan diri kita pelayanan, tapi kitanya masih seenaknya. Kita masih berbuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita masih berpikiran yang negatif di hadapan Tuhan. Maka daripada itu di sini dikatakan, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang kudus. Jadi ketika kita mau melayani, Tuhan terus mengoreksi hati kita, perbuatan kita, itu yang harus kita responi. Ketika kita melayani, saya percaya mungkin banyak orang berdosa yang dipanggil Tuhan untuk melayani sungguh-sungguh. Itu juga pergumulan bagi mereka, bagaimana mereka harus keluar daripada dosa-dosa lama mereka, tapi jangan sampai mereka kembali lagi ke dosa lama itu. Dan Tuhan katakan, ketika kita dipanggil Tuhan, kita harus belajar untuk melayani. Ketika kita melayani, kita harus belajar membuang dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Entah itu ya penipuan, perzinahan, dan sebagainya. Kita harus kudus di hadapan Tuhan, saudara. Ya, jadi kita harus kudus di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita kudus, itu adalah persembahan yang berharga dan berkenan di hadapan Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, di sini kesalehan itu berbicara tentang hidup kita yang mau kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Berikutnya, nah, ayat yang ke-6 dan yang ke-7 itu mirip ya, saudara. Tapi bedanya kita akan bahas. Kasih kepada saudara dan kasih kepada semua orang. Saya mau katakan ketika kita punya iman, jangan sampai kita hanya mengatakan, saya percaya Yesus, saya Kristen, ke gereja aja cukup, selesai. Itu jangan ya. Tapi harus ada yang namanya perubahan.
perubahan itu bisa dilihat dari mana? Yang pertama, poin yang ke-6 ini, akan saudara. Saudara itu dikatakan orang yang terdekat kita ya. Mungkin sahabat pun bisa jadi saudara karena dekat dengan kita. Nah, Tuhan mau ketika kita punya iman, ada perubahan yang dilihat juga oleh saudara yang ada di sekitar kita. Makanya jangan sampai kita puas dengan kekristenan kita, mungkin kita puas dengan pelayanan kita yang Senin sampai Minggu mungkin kita full pelayanan, tapi orang-orang di sekitar kita masih menggerutu. Kamu pelayanan masih suka bohong, kamu pelayanan kata-katanya masih kasar, kamu pelayanan masih suka nipu orang, itu berarti ada yang salah dalam diri kita. Tapi kita cross check, apakah kita benar-benar sudah baik di hadapan Tuhan, sudah benar di hadapan Tuhan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada perubahan, ya. Jangan sampai orang di sekitar kita itu melihat kita malah perubahannya semakin buruk gitu. Tapi saya percaya kita mau belajar. Supaya apa? Supaya ketika kita bersungguh-sungguh dalam Tuhan, kita tanya orang-orang di sekitar kita, apakah benar-benar ada perubahan atau enggak gitu kan. Ketika mungkin orang-orang yang di sekitar kita sudah merasa lah dia benar-benar udah berubah, udah benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan, itu artinya kita udah lolos yang poin ke-6 ini. Tapi yang ke-7, kita tidak cukup sampai orang-orang di sekitar kita, tapi kita harus memberikan kasih kepada orang-orang yang di luar sana. Nah, pada itu 7 tools yang harus kita miliki, saudara, supaya apa? Supaya dalam kekristenan kita tidak stuck sampai punya iman, itu sudah cukup. Tapi kita kembangkan iman itu. Kita dandani iman kita, supaya apa? Supaya iman kita itu semakin hari semakin baik lagi. Semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya ketika kita sudah memaksimalkan kekristenan iman kita di hadapan Tuhan, ketika Tuhan nanti datang kedua kalinya itu pun kita sudah siap. Ya, kita sudah siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Saya akan tutup dengan satu cerita. Ini mengingatkan kita supaya jangan sampai kita menjadi penipu-penipu iman. Artinya apa? Jadi saya ingat waktu saya SD itu sekitar 2002 ya berarti ya. Tahun 2000-an lah ya. 2000-an itu lagi marak-maraknya namanya MLM. Tahu ya ladies ya, MLM, multi level marketing gitu ya. Nah, di situ saya ingat mama saya diajak sama satu orang. Dia itu kalau jemput mama saya ikut seminar gitu-gitu, cewek dan cowok gitu kan. Bawa mobilnya ya lumayan bagus lah, bagus. Nah, dan ternyata saya juga dengar dia itu ngajak-ngajak orang-orang di komplek. Nah, sampai satu ketika orang-orang di komplek ini dibawa sama ya leadernya lah ya dikatakan ke rumah mereka. Bukan dibawa tapi disuruh jemput. Jadi gantian kan. Biasanya kan mereka suka adain seminar. Jadi akhirnya yang ada di salah satu dari anggotanya itu disuruh jemput mereka di satu rumah. Jemput tapi di luar aja, nggak masuk. Nah, itu yang disuruh jemput tuh ganti-gantian. Jadi awalnya dia yang jemputin ikut seminar, tapi seminar berikutnya anggotanya itu yang gantian disuruh jemput di rumahnya, tapi nggak pernah masuk, di luarnya aja. Nah, akhirnya satu ketika dia itu ada bikin program. Jadi programnya ini anggota-anggotanya harus bayar lumayan besar untuk barangnya, sehingga katanya nanti ada cashbacknya gede. Nah, ternyata sudah kan namanya orang sudah pernah ngelihat rumahnya, udah pernah naik mobilnya, dipikir ya ini bener lah orang yang sukses karena jual barang ini gitu. Tapi pada akhirnya ketika mereka sudah transfer uangnya untuk program itu, tiba-tiba leadernya hilang karena nggak sedikit juga jumlahnya. Akhirnya anggota-anggota yang ditipu ini datangin ke rumahnya, dan ternyata rumahnya itu kosong, saudara. Rumah itu hanya disewa 4 bulan saat mereka ya lagi menjalankan misi itu. Saya mau katakan jangan sampai kita pun menjadi penipu-penipu yang seperti itu. Artinya apa? Kita hanya melihat dari luarnya. Kita hanya melihat ini ternyata ya rumahnya bagus, lihat sukses dan sebagainya. Tapi akhirnya yang kita dapat itu zonk. Makanya kita diingatkan kembali, jangan juga kita menjadi penipu iman. Kita hanya mempercantik bagian luar kita fokus untuk mendandani yang ada di luar kita, karena kita merasa ya kalau misalnya kita mau memberikan kesaksian kepada orang, kalau kita diberkati dan sebagainya, mungkin kita harus penampilan yang baik. Tapi Tuhan mau kita melihat hati kita.
koreksi hati kita, sungguh-sungguh dalam Tuhan, dan mari kita terapkan 7 tools ini supaya kita bisa mem-makeover iman yang kita miliki. Puji Tuhan, kita akan tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar Tuhan bagaimana kami harus memiliki 7 perlengkapan iman yang kami sudah belajar dari firman Tuhan tadi. Bapak, kami percaya kami mungkin secara manusia tidak mampu Tuhan, namun kami mau belajar sungguh-sungguh sehingga kami boleh dimampukan, sehingga kami boleh menambahkan dalam iman kami kebajikan Tuhan, pengetahuan, ketekunan Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh dalam Engkau ya Bapak, sehingga kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang juga boleh kami miliki, sehingga kami boleh menjadi persembahan yang hidup ya Bapak di hadapan-Mu. Biarkan kesalehan juga ada dalam setiap kami ladies yang ada di tempat ini Tuhan, sehingga kami waktu-waktu yang ada, waktu-waktu yang sisa ini kami pergunakan dengan semaksimal mungkin ya Bapak. Kami tahu Engkau adalah juru selamat yang akan datang kembali kedua kalinya untuk menjemput kami. Kami mau Tuhan, Kau siapkan kami, Kau siapkan hati kami, Kau siapkan kami Tuhan agar layak di hadapan-Mu. Dan jangan sampai kami Tuhan menjadi lemah dalam iman kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, kita dekatkan kedua tangan kita di dada. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, kan dari sana terpancar kehidupan. Ladies yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita kepada Tuhan yang mati, dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti, dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana serta menghakimi dunia. Dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula, Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, mengisyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Semua masalahku Tuhan kasihkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Dia mengerti semua masalah yang terbaik bagiku. Nantikan indah